Halo Sobat Komcol. Waduh, dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi yuk Martial Peak. Langsung aja kita gaskan. Setibanya Yangkai di gerbang ibu kota, Yangkai dan juga gadis blonde ini pun harus berpisah. Prajurit darah yang melihat Yangkai tidak mencoba merekrut gadis blonde menjadi sekutunya di perang warisan membuatnya pun sedikit khawatir. Bahkan mereka berdua pun juga mengatakan kepada Yangkai jika di masa depan Yangkai dan nona muda ini bersatu, maka masa depan ibu kota pasti akan dapat dikendalikan oleh mereka berdua. Mendengar hal itu, gadis blonde ini pun tidak ambil pusing karena ia tahu sikap dan sifatnya Yangkai, jadi itu semua tergantung kepada Yangkai. Melihat sikap cuek Yangkai membuat prajurit darah ini bingung dan juga bertanya kepada Yangkai. Mendapatkan pertanyaan itu kembali membuat Yangkai pun tertawa. Yangkai pun mengatakan kalau gadis blonde itu masih memiliki suatu keraguan di hatinya. Saat ini dan juga di masa depan, gadis blonde itu tidak dapat menentukan masa depannya sendiri. Karena gadis blonde itu merupakan suatu bintang yang paling berkilau di antara generasi muda. Dan Yangkai juga menambahkan kalau gadis itu hanya akan menjadi bidak catur untuk mendapatkan keuntungan bagi keluarga Q melalui pernikahan politik. Yangkai juga memberikan suatu bukti kalau gadis itu tidak akan masuk ke dalam ibu kota bersamanya, maka hal itu pun membuktikan kalau gadis itu masih memiliki suatu keraguan di hatinya. Jika tidak, maka gadis itu pasti tidak akan peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain. Yangkai yang memasuki gerbang ibu kota, ia langsung disambut oleh seorang pelayan dari keluarga Yangmu. Pelayan ini pun mengatakan kepada Yangkai, seluruh tuan muda keluarga Yangmu yang baru saja tiba tidak perlu datang ke kediaman utama, tapi langsung saja pergi menuju kolam perubahan naga. Kolam perubahan naga merupakan tempat yang sangat-sangat legendaris milik keluarga Yangmu, yang sangat sakral dan juga merupakan harta tertinggi dari keluarga Yangmu. Para prajurit darah ini pun senang karena Yangkai akan berlatih di tempat itu, karena mereka berdua juga pernah masuk ke tempat itu dan merasakan hal yang sangat hebat di tempat itu. Tapi hal itu juga memberikan suatu ingatan buruk kepada Yangkai. Hal itu terjadi karena sebelum ia pergi menuju Pavilion Skyhaven, ayahnya sudah berusaha keras dan bekerja keras tanpa lelah agar Yangkai mendapatkan izin untuk berendam di tempat itu, agar kecacatan kultivasi yang dimiliki Yangkai dapat disembuhkan. Tapi sayangnya hal itu tidak diizinkan. Bahkan mereka, para tetua juga mengatakan untuk apa membuang-buang kekuatan kolam perubahan naga untuk anak cacat. Dan tentu saja hal itu membuat kedua orang tua Yangkai pun sangat frustasi. Dan tak lama setelahnya elang emas lainnya pun muncul, yang menandakan tuan muda keluarga Yangmu yang lainnya pun datang. Dan benar saja kali ini tuan muda kedua dan juga anak seorang patriark keluarga Yangmu tiba. Dengan sangat sopan, Yangkai pun menghampirinya dan tentu saja menyapa dengan sangat ramah. Mereka berdua pun terlihat sangat akrab dan juga memutuskan untuk pergi ke kolam naga bersama-sama. Di dalam sana, mereka pun bertemu dengan para tetua dari keluarga Yangmu yang berada di ranah puncak Nation Soul. Para tetua ini pun mengatakan kalau ini adalah kesempatan yang sangat langka dan mereka pun meminta agar keduanya bersemangat saat berada di dalam kolam itu. Dan kini Yangkai dan saudara kedua pun berendam ke dalam kolam itu. Di dalam sana, Yangkai pun merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Yangkai juga tidak merasakan hal istimewa di tempat ini, tak seperti yang dirumorkan. Yangkai merasakan kalau memang kolam naga ini dapat membersihkan tubuhnya, tapi ia tidak merasakan efek apapun. Yangkai pun menduga apa karena ia sudah meminum cairan yang berasal dari kolam obat dan mengkonsumsinya setetes setiap harinya. Jadi saat ini Yangkai di kolam naga ini hanya santuy-santuy dan rileks saja. Sedangkan di tempat lain, orang tua Yangkai pun yang mendapatkan kabar kalau anaknya kembali pulang ke ibu kota, tentu saja membuat mereka pun sangat bahagia. Bahkan emaknya pun langsung nangis bahagia karena anaknya dapat kembali hidup-hidup. Bahkan mereka pun sangat gugup dalam menantikan anaknya datang pulang ke rumah. Tapi di sini bapaknya Yangkai pun memang agak-agak kampret. Ketika mereka ingin menyambut anaknya, doi malah mau pergi ke pertemuan lainnya, yang membuat emaknya Yangkai pun mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Merasakan niat membunuh yang sangat kuat membuat bapaknya Yangkai pun langsung kircep dan tidak berani pergi kemanapun. Suami-suami takut istri. Waduh.
Sedangkan di dalam sana, Yang Kai pun memutuskan untuk keluar dari kolam naga dan ia meminta izin kepada para tetua dan Yang Kai pun diizinkan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Di luar kolam naga, Yang Kai pun langsung disambut oleh kedua orang tuanya yang membuat emaknya pun langsung memeluk dan juga nangis bahagia. Dan seperti lelaki pada umumnya, bapaknya Yang Kai ini jaim dengan mengatakan, "Hai nak, jadi kau sudah kembali." Dah, gitu doang. Biasalah kan, bapak-bapak jaim. Setibanya di rumah, Yang Kai pun langsung disambut oleh para pelayan dan juga makan malam bersama keluarganya. Lengkap antara ayah, ibu, dan juga anak. Bagi yang sudah kurang lengkap, ya maaf aja lah. Mungkin ini pemandangan yang horor. Oke, lanjut. Keesokan harinya, Yang Kai pun menghampiri ruang kerja emaknya. Di sana mereka pun menghabiskan waktu dengan cara mengobrol tentang pertualangan Yang Kai. Di sana juga Yang Kai pun menceritakan kalau di Sekte Sky Heaven telah hancur dan sedang dibangun ulang oleh nona muda keluarga Q. Mendengar itu, ayahnya Yang Kai ini bingung karena Sekte Sky Heaven dihancurkan oleh para ahli dari keluarga Q. Dan kenapa kini keluarga Q malah membangun ulang sekte itu? Yang Kai pun mengatakan kalau ia sudah membantu nona muda itu sedikit. Jadi nona itu pun membalaskan budinya dengan cara membangun ulang Sekte Sky Heaven untuk dirinya. Mendengar Yang Kai kenal dan juga sepertinya dekat dengan nona muda keluarga Q, membuat emaknya Yang Kai pun setuju dan memberikan restu jika Yang Kai dapat menikahi nona muda dari keluarga Q. Maka hal itu akan sangat-sangat luar biasa, mengingat nona muda keluarga Q akan menjadi seorang patriark di keluarganya di masa depan. Dan Yang Kai pun harus bekerja sangat keras agar doi tidak ditikung oleh para tuan muda lainnya. Mendengar hal itu pun Yang Kai hanya terdiam saja. Dan emaknya juga tidak tahu kalau nona muda itu udah kelepak-kelepak sama Yang Kai. Waduh. Selain membahas tentang keluarga Q, Yang Kai pun juga bertanya tentang informasi Grandmaster Sekte. Tapi sayangnya ayahnya Yang Kai pun tidak tahu banyak tentang hal itu. Walaupun ia sudah mengirimkan beberapa orang untuk mencari informasi itu. Yang Kai pun juga bercerita tentang penyakit dari Master Sekte dan beruntungnya Yang Kai pun tepat waktu dan dapat memberikan suatu cairan obat yang dapat menyembuhkan Grandmaster Sekte dari kondisinya yang sangat buruk. Mendengar itu, emaknya Yang Kai pun meminta agar Yang Kai membuat cairan itu untuk mereka berdua dan Yang Kai pun tentu saja setuju menerima permintaan kedua orang tuanya. Setelah 10 hari kemudian, dengan seluruh bahan-bahan yang dimiliki oleh keluarga bangsawan nomor 1, hal itu pun mudah saja didapatkan oleh Yang Kai dan Yang Kai pun dapat menyelesaikan cairan itu dengan sangat mudah. Sembari memberikan cairan itu kepada bapaknya, Yang Kai pun juga mencari informasi apakah ayahnya ini memiliki suatu kenalan tentang orang-orang yang dapat dipercaya untuk mencari informasi. Dan ayahnya pun menyarankan sekelompok geng yang dapat membantu Yang Kai mencari informasi. Dan ia juga mungkin saja dapat membantu Yang Kai dalam perang warisan. Dan tak lama setelahnya, elang emas milik Yang Kai pun tiba. Orang-orang dari balai pemeliharaan pun datang ke rumah Yang Kai untuk mengambil elang emas itu kembali. Tapi sayangnya elang emas itu pun tidak mau pulang dan ingin menetap bersama Yang Kai. Dan tentu saja hal ini membuat banyak pihak terkejut termasuk bapaknya Yang Kai. Mereka sangat terkejut karena elang emas ini memiliki atau terkenal memiliki suatu kecerdasan yang juga sangat sulit untuk ditangani. Bahkan pawangnya pun yang telah datang sekalipun tetap saja elang itu tidak ingin meninggalkan Yang Kai. Melihat sepertinya ini menarik, Yang Kai pun memutuskan untuk memiliki elang ini secara pribadi. Tapi sayangnya hal itu tidaklah mungkin karena elang ini milik keluarga besar. Jika Yang Kai menginginkan elang ini, maka Yang Kai harus menukarnya dengan poin kontribusi dari keluarga Yang. Tapi hal itu pun tidaklah mungkin karena Yang Kai belum berkontribusi apapun kepada keluarga. Dan satu-satunya cara agar Yang Kai dapat memiliki elang itu, maka Yang Kai harus menukarnya dengan sesuatu yang berharga dengan menggunakan teknik seni bela diri misterius. Setelah mengirimkan gulungan teknik misterius yang ia miliki, yang akan ditukarkan dengan elang emas, Yang Kai pun memutuskan untuk pergi ke utara untuk mencari geng simpul bambu yang dibicarakan oleh bapaknya sebelumnya. Sementara Yang Kai pergi, emaknya Yang Kai pun nongki-nongki. Mereka yang santuy-santuy ingin mengkonsumsi cairan obat yang diberikan oleh Yang Kai, walaupun sebenarnya Yang Kai telah berpesan untuk meminumnya 1 tetes saja setiap 1 hari selama 1 tahun. Tapi di sini mbaknya Yang Kai pun so ide. Ia mengatakan kalau cairan obat ini sepertinya tidak memiliki racun. Dan ia juga menyarankan agar meminumnya langsung segelas. Ya kali kan dikiranya jamu sari rapet, tenggak kayak kan. Memang milf nih.
Dan tak hanya itu juga, ternyata hal itu disetujui oleh bapaknya Yang Kai. Dan setelah mereka menenggak jamu sari rapat, waduh, tubuh mereka pun mulai merasakan efek yang sangat kuat, rasa sakit yang sangat-sangat menyiksa. Dan untuk menekan rasa sakit yang sangat luar biasa, mereka berdua pun melakukan kultivasi teknik rahasia agar tubuh mereka kembali normal. Ini nih orang tua so ide itulah. Sedangkan di tempat lain, saat ini Yang Kai pun berada di sekte Simpul Bambu. Di sana Yang Kai pun memang mendapatkan sambutan yang baik dari para penjaga. Tapi Yang Kai pun tetap tidak diizinkan untuk masuk ke dalam pertemuan para pengurus sekte. Yang Kai yang rada-rada jengkel, ia menghajar para kroco-kroco yang mencoba menghalangi jalannya. Yang Kai yang memasuki pertemuan para tetua membuat para tetua ini pun langsung berlutut di hadapan Yang Kai, yang merupakan tuan muda keluarga Yang Mu. Dan di sana Yang Kai pun bersikap like a boss. Di sana juga Yang Kai pun mengatakan kalau ia mendengar ada suatu rencana pengkhianatan dari sekte kecil ini yang akan berniat mengkhianati keluarga Yang Mu dan akan melayani keluarga Hou. Dan karena para kroco-kroco ini tidak mau membuka mulutnya, membuat Yang Kai pun langsung mengeksekusi orang-orang yang diyakini oleh Yang Kai menjadi provokasi untuk mengkhianati keluarga Yang Mu. Karena masalah ini tak selesai, Yang Kai pun meminta kepada sekte kecil ini untuk pergi mencari informasi keberadaan orang-orang dari sekte Sky Heaven. Dan karena Yang Kai juga mengetahui kalau sekte kecil ini tidak memiliki uang, alias miskin, membuat Yang Kai memberikan uang yang ia miliki, yang ia dapat dari keluarga Liu sebanyak 3 juta kepada sekte kecil ini. Nah, hal itu pun membuat orang-orang dari sekte kecil ini pun bertekad untuk melayani keluarga Yang Mu, khususnya dari tuan muda, bukan tuan muda, bapaknya Yang Kai yang merupakan tetua 4. Ya gitulah. Kembali ke Yang Kai yang ingin kembali ke rumah. Di dalam perjalanan, ia bertemu dengan tuan muda kedua. Di sana Yang Kai pun diajak untuk nongki-nongki bersama dengan tuan muda kelima dan juga beberapa tuan muda dari para bangsawan. Ada tuan muda keluarga Kang, tuan muda keluarga Gao, dan juga si lamcur dari keluarga Yi. Pembicaraan di sana pun tidak menarik untuk Yang Kai, karena Yang Kai tahu tujuan para tuan muda ini nongki-nongki untuk mencari suatu dukungan nantinya di dalam perang warisan. Tapi karena Yang Kai tidak tertarik memiliki dukungan seperti ini, membuat Yang Kai pun pamit dan pulang aja. Setibanya Yang Kai di rumah, ia pun lalu disambut oleh para pelayan yang menyampaikan kalau mak bapaknya kena overdosis. Yang Kai pun yang melihat kondisi orang tuanya, ia menyadari kalau kondisi maknya ternyata lebih baik. Walaupun kinya belum stabil, tapi tanda-tanda menunjukkan kalau maknya Yang Kai ini akan segera naik level ke ranah Nation Soul pas lapis 8. Waduh. Sedangkan berbeda dengan bapaknya Yang Kai, karena bapaknya mengalami kerusakan di bagian meridiannya akibat bertarung dengan juniornya yang merupakan kultivator iblis saat mereka masih di sekte. Kultivasi bapaknya pun tidak naik secepat kultivasi emaknya. Setelah kondisi kedua orang tuanya Yang Kai sudah stabil, Yang Kai pun meminta kepada orang tuanya untuk tidak terburu-buru dalam mengkonsumsi obat itu, karena itu akan sangat berbahaya. Tak lama setelahnya, seseorang dari balai pemeliharaan elang pun datang menyampaikan berita baik. Kalau permintaan Yang Kai untuk menukar elang emas dengan teknik misterius disetujui oleh para tetua keluarga Yang Mu. Pada malam harinya, Yang Kai yang sedang kultivasi ia didatangi oleh elang emas. Di sana, Yang Kai pun tahu kalau sekte Simpul Bambu sedang diserang oleh sekte kecil lainnya. Yang Kai yang tiba di tempat itu, ia tidak langsung menolong geng Simpul Bambu. Ia memantau pertarungan sekte kecil dari atas sana. Dan ternyata pertarungan para kroco-kroco itu disebabkan oleh si kampret kuning ini, yang merupakan tuan muda keluarga Huo. Si kampret ini datang ke tempat ini karena ia ingin mengambil alih sekte kecil ini sebagai mainan barunya. Yang Kai yang merasa ini sudah cukup untuk bermain-main, ia langsung melesat ke arah si kampret Huo. Yang Kai yang menangkap si kampret itu membuat para penjaga kampret ini pun langsung mencoba untuk menyerang Yang Kai. Tapi di sini pun Yang Kai santuy-santuy saja karena ia tahu para penjaga itu tidak lebih kuat daripada para prajurit darah milik keluarga Yang. Jadi ya easy lah untuk Yang Kai kan. Bahkan setelah terkena serangan kecil itu, Yang Kai pun malah tertawa, yang membuat para penjaga itu pun bertanya-tanya dan tahu kalau siapa yang mereka lawan bukanlah orang biasa. Kampret Huo yang mendapatkan pedang ki di lehernya bukannya takut, ia malah songong. Ia mengatakan kalau ia adalah tuan muda dari keluarga Huo. Tapi di sini pun Yang Kai cuek-cuek saja.
Para pengawal yang bertanya dengan tuan muda manakah mereka berhadapan membuat mereka terkejut ketika mereka tahu kalau yang ada di hadapan mereka adalah salah satu tuan muda keluarga Yang Mu. Mereka juga meminta kepada Yang Kai untuk berbicara baik-baik dan melepaskan tuan muda mereka. Dan Yang Kai pun setuju dengan hal itu. Yang Kai di sini juga tidak ingin mengeksekusi si kampret Huo itu. Ia meminta agar si kampret Huo ini mengganti rugi atas kerusakan yang disebabkan olehnya, dengan cara mengganti sebanyak 50.000 untuk setiap nyawa yang melayang dan juga 10.000 untuk orang yang luka-luka di tempat ini. Tapi si kampret Huo ini pun menolak hal itu karena nilainya terlalu mahal. Hal itu pun membuat Yang Kai tidak dapat memberikan pilihan lain. Yang Kai pun mengeluarkan jurusnya untuk mengurung dan menangkap si bocah kampret itu dan mengancam akan membuat si kampret itu terbaring di tempat tidur selama setengah tahun jika ia tidak mau mengganti rugi ini semua. Hal itu memaksa bocah kampret itu harus mengeluarkan semua harta yang ia miliki. Bahkan karena ia kekurangan uang, ia mengirimkan sekte kecil mainan miliknya untuk dapat bekerja di bawah Yang Kai untuk menutupi uang ganti rugi yang seharusnya ia bayarkan kepada Yang Kai. Mendapatkan pasukan di bawah kendalinya membuat Yang Kai pun tidak menolaknya. Ia malah menyatukan kedua sekte kecil itu di bawah satu komando miliknya. Esokan harinya, Yang Kai pun kembali pulang. Doi pun dimarahi oleh emaknya karena Yang Kai tidak pulang semalaman. Selain itu, ada dua orang prajurit darah yang datang untuk mencari Yang Kai. Para prajurit darah yang melihat Yang Kai sudah naik level lagi membuat mereka pun kagum dengan kultivasi tuan muda ini. Di sana juga bapaknya Yang Kai pun mengatakan kalau ada suatu kabar baik dan juga kabar buruk. Kalau para tetua telah mengizinkan para prajurit darah untuk ikut serta dalam perang warisan. Tapi hal itu semua tidaklah gratis. Para tuan muda pun harus memberikan sesuatu yang menarik kepada keluarga Yang Mu agar mereka dapat memakai jasa para prajurit darah. Selain itu, prajurit darah juga yang memang memiliki kultivasi di ranah Nation Show tingkat tinggi, mereka hanya diizinkan untuk melindungi tuan mudanya saja dan tidak dapat digunakan untuk menyerang. Dan di sini juga bapaknya Yang Kai pun juga heran dan bagaimana bisa Yang Kai nantinya untuk menyewa prajurit darah. Karena Yang Kai terlalu muda untuk mendapatkan seni bela diri misterius yang harus ditukarkan jika ingin membawa prajurit darah ke dalam perang warisan. Tapi di sini pun Yang Kai mengatakan untuk santuy-santuy saja karena ia sudah menyiapkan semua yang ia butuhkan. Para prajurit darah ini yang memang mengenal Yang Kai sejak pertama kali bertemu, mereka pun datang ke tempat ini bukan untuk dipilih oleh Yang Kai jika memang Yang Kai dapat menyewa prajurit darah. Tapi mereka pun di sini meminta agar Yang Kai memilih rekan mereka yang merupakan seorang prajurit darah lainnya. Mereka pun juga mengatakan kalau penyerangan kepada tuan muda bukan hanya terjadi kepada Yang Kai, tapi salah satu tuan muda lainnya juga mengalami hal yang sama. Tapi sayangnya tuan muda itu harus terluka sangat parah dan pada akhirnya juga harus meregang nyawa, yang membuat prajurit darahnya yang mengawal harus terkena suatu hukuman yang dapat merusak kultivasi penggunanya. Dan masalahnya bukan cuma di sana saja. Tapi para prajurit darah yang mengawal tuan muda itu mereka pun merasa tidak berguna dan berniat untuk menghancurkan kultivasi mereka sendiri sebagai tindakan penyesalan atas kegagalan misi yang mereka bawa untuk mengawal tuan muda kembali ke ibu kota. Dan inti tujuan mereka datang ke tempat ini, mereka meminta agar Yang Kai memilih rekannya itu untuk menjadi prajurit darah yang akan disewa oleh Yang Kai nantinya. Karena mungkin inilah satu-satunya cara mereka agar dapat melindungi rekannya. Mereka juga mengatakan kalau rekannya itu sangatlah kuat, bahkan memiliki bakat yang terbaik di antara prajurit darah lainnya yang dapat menembus ranah di atas Nation Show. Mendapatkan permohonan itu, Yang Kai pun bersedia untuk memenuhi permintaan mereka berdua. Dan di sini Yang Kai pun juga mengatakan dan memperingati mereka berdua agar mereka berhati-hati jika mereka dipilih oleh saudaranya yang lain. Jika hal itu terjadi, maka mereka pun harus menghadapi Yang Kai dalam suatu pertempuran perang warisan. Beberapa hari kemudian, di aula para tetua, para tuan muda Yang Mu datang menemui untuk menyerahkan harta, teknik seni bela diri, atau apapun yang mereka miliki untuk ditukarkan dengan prajurit darah. Tapi ada tuan muda yang di sana yang memang tidak seberuntung Yang Kai. Ia bahkan dimaki dan juga ditolak. Bahkan ia juga diusir secara paksa dari aula para tetua karena ia tidak dapat memberikan kontribusi kepada keluarga Yang Mu.
Dan ia adalah Tuan Muda Tiang Ti yang merupakan Tuan Muda ketiga. Sedangkan di luar aula tidak cuma ada Yang Kai, di sana ada Tuan Muda kedua dan juga Tuan Muda pertama yang merupakan Tuan Muda yang sudah berada di ranah Nation Show. Yang Kai di sini terlihat tidak begitu akrab dengan bocah itu. Bahkan ia lebih terlihat cukup akrab dengan Tuan Muda kedua. Ketika tiba waktunya Tuan Muda pertama masuk ke dalam aula, tidak banyak yang diketahui dan sangat-sangat misterius. Karena ketika ia keluar dari aula, ia langsung nyelonong baik. Dan hal yang sama pun dilakukan oleh Tuan Muda kedua. Dan kini ketika giliran Yang Kai untuk masuk ke dalam sana, dia salahkan manual. Tetua pun tahu kalau Yang Kai adalah bocah yang menukarkan teknik misterius untuk mendapatkan elang emas. Dan ia mengatakan apakah Yang Kai menyesal sudah menukarkan teknik misterius dengan elang emas itu. Dan saat ini Yang Kai pasti tidak memiliki teknik lainnya yang dapat ditukarkan dengan prajurit darah. Tapi di sana Yang Kai pun hanya tersenyum saja karena mereka tidak tahu siapa MC-nya, ya kan? Di sini Yang Kai pun memang tidak menukar dengan teknik misterius, tapi Yang Kai menukarnya dengan giok yang di dalamnya sudah terukir susunan roh alkimia. Tetua ini memang merasakan sensasi yang sangat luar biasa ketika ia menyentuh giok itu. Tapi ia tidak begitu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Yang Kai. Kalau susunan roh yang ada di tempat itu dapat membuat pil alkimia memiliki suatu persentase berhasil dalam pembuatannya hingga 60%. Dan untuk membuktikan, tetua pun memanggil seorang ahli alkimia milik keluarga Yang Mu. Dan di sana ahli alkimia ini pun sangat terkejut dengan benda yang dibawa oleh Yang Kai. Apalagi ketika ia mendengar kalau Yang Kai ini mendapatkan benda ini dari Grandmaster Xiao. Pak tua ini tidak percaya karena Grandmaster Xiao ini sangat terkenal luar biasa dan juga pelit serta tertutup terhadap orang-orang asing. Bahkan ia sendiri pernah kalah dalam suatu pertarungan alkimia dengan orang tua itu. Mendapatkan pengakuan dari alkimia terbaik milik keluarga Yang Mu membuat Yang Kai pun mendapatkan hak untuk membawa prajurit darah di dalam perang warisan. Dan tak lama setelahnya Yang Kai pun pergi menuju atau menemui aula milik prajurit darah. Di sana Yang Kai pun disambut oleh pimpinan mereka yang bernama Feng Seng. Itulah. Dan di dalam sana Yang Kai pun tidak mau jika ia akan diremehkan. Lalu ia mengeluarkan aura ki miliknya agar ia tidak dipandang rendah oleh para prajurit darah. Sesuai dengan permintaan dari prajurit darah yang datang ke rumahnya, Yang Kai pun memilih 2 orang prajurit darah yang bernama Ku Gao Yi dan juga Yin Ju. Aduh, namanya ribet. Setelah Yang Kai mendapatkan 2 orang prajurit darah di bawah kendalinya, dan beberapa hari kemudian, dukungan untuk perang warisan pun mulai datang ke ibu kota. Dari berbagai macam sekte kecil, sekte besar, dan juga orang-orang penting di ibu kota untuk mengikuti perang warisan dari keluarga Yang Mu. Karena memang perang warisan merupakan event terbesar milik keluarga Yang Mu. Karena event ini juga akan melibatkan keuntungan politik ekonomi di masa depan. Kayak pemilu gitu kali ya. Ya udahlah, gitulah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, itu aja. Bye.